Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kami kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT pada siang hari ini kita diberi masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan intek. Dan doa salam mari sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak narasumber kita pada sesi kedua ini, maksudnya kepada Bapak Ibu serta intek yang berbahagia. Pertama marilah kita bacakan biodata narasumber kita pada siang hari ini. Sebagai narasumber kita, nama Eri Kusnedi FA. Tempat datang lahir Agam 30/7/1978. Jabatan sekarang Kasubag Umum dan Humas Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Nomor HP 08 13 74 22 85 12. Alamat tempat tinggal Jalan Ilmu Balai Godang, Kota Tangah. Riwayat pendidikan SD 5 Suku Sawah, MTs LTI Jadwong, Mas Ashabul Yamin, S1 WIB Padang dan S2 WIB Padang. Riwayat jabatan Kasubag Inmas, yang kedua Kasubag Umum dan Humas. Itulah biodata narasumber kita pada hari ini. Untuk itu marilah kita persilakan kepada Bapak untuk memberikan materi yang berjudul Pengelolaan Informasi Publik dan Media Elektronik Hubungan Masyarakat. Kepada Bapak kita persilakan dengan segala hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gagan Kemenak, Pasaman, Wakil Pasaman, Bapak Dedi Wandra, Bapak Kasih, Bapak Haji Rizki, dan juga Bapak Kasubag TU, dan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Sebelum kita masuk materi, mungkin sedikit, walaupun tadi sudah diperkenalkan terkait dengan saya, tapi tentu ada hal-hal juga yang ingin saya sampaikan sebelum kita masuk dalam materi ini. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, terkait materi sebelum dengan yang sekarang itu nanti akan sangat ada hubungannya, karena secara struktur di Kanwil yang dulunya terpisah umum
dan humas itu terpisah dulu. Jadi terpisah, umum itu satu kasubah, humas itu satu guna kasubah. Dengan peraturan yang baru, umum dan humas ini digabung. Maka ketika sebelumnya ini ada kasubah inmas namanya. Inmas itu informasi dan humas. Jadi di dalam itu ada informasi, ada humas di dalamnya. Lalu dengan perubahan, maka terjadilah penggabungan antara umum dan humas. Umum sebenarnya rumah tanggaan yang berada di dalam, termasuk protokoler, itu tusi bagian daripada umum. Maka ada di umum itu nanti memang khusus protokoler. Asalkan Bapak Kanwil turun untuk khusus di Kanwil turun, itu kita sudah ada protokoler yang tim maju namanya. Jadi ada kegiatan di sini, kalau Pak Kanwil turun ke sini berarti ada protokoler yang maju minimal 1 orang untuk mengecek kesiapan di lapangan. Maka dengan adanya kegiatan ini kita sangat bersyukur. Berarti juga ada perpanjangan tangan sebelum tim pusat dan tim Kanwil turun, dia udah kontak dulu siapa yang akan di kontak, yang protokoler yang di sini. Nah, jadi akan bergabung nanti humas dan umum itu, protokol dan humas itu satu aja. Makanya dalam SK biasanya dari kawan-kawan itu ada namanya SK-nya, SK analis humas dan protokoler. Itu terletaknya di umum dan humas. Jadi di samping dia memang mempublikasikan, dia juga sebagai protokoler. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, jadi kita berharap nanti apa yang disampaikan ini, saya berbicara atas nama subaknya terlebih dahulu. Pertama kita terima kasih dengan Bapak Haji yang sudah mengurai tadi semua materi beliau, tambah lagi pengalaman beliau. Yang sangat mempengaruhi itu memang materi itu teori langsung dengan praktik di lapangan. Maka di lapangan itu biasanya akan banyak hal-hal yang kita temui, dan banyak biasanya ketika di lapangan itu lebih cepat melekat di kepala kita daripada kita hanya teori. Maka ketika ada kegiatan nanti baik di sekolah ataupun yang di KUA, kalau Pak Kemenak mau ke KUA, ya kita siapkan yang ada di KUA. Di madrasah juga seperti itu. Nah, jadi begitu juga nanti kalau ketika kita kaitkan dengan humas. Humas itu sebenarnya juga praktik yang lebih korporatif praktik. Sehingga tidak heran kita hari ini ada orang tamat SMP, tamat dari SMP atau SMA, dia bagus tulisannya dalam bentuk berita. Itu banyak kita temui sekarang. Dan tidak sedikit pula orang yang mampu, orang hebat, artinya dalam keilmuan bahasa Indonesianya, dia memiliki keilmuan. Tapi ketika diminta dia buat berita, belum tahu dia akan bisa untuk membuat berita yang tentu mudah dicerna oleh masyarakat. Ke praktek gitu. Lebih kepada praktek. Maka tidak banyak orang yang terjun ke media itu sebenarnya mereka hanya hobi. Termasuk saya juga karena hobi itu. Cuman ada kaitannya karena memang saya adalah bahasa, dari segi bahasa. Jadi karena hubungan bahasanya itu barangkali. Jadi main di media ini udah termasuk lama. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ketika lihat di Google bisa wartawan itu memberitakan saya akan tapi melaksanakan tugas-tugas melakukan antara wartawan dengan ASN itu dua hal yang tidak ASN adalah sebuah وارتضينا شعارا للحياة إن تسل عنا فإنا لا نبالي بالطغى نحن جند الله دوما دربنا درب الأباء غرباء
لن نبالي بالقيود بل سنمضي للخلود لن نبالي بالقيود بل سنمضي للخلود فلنجاهد وننادل ونقاتل من جديد غرباء هكذا الأحرار في دنيا العبيد فلنجاهد وننادل ونقاتل من جديد غرباء هكذا الأحرار في دنيا العبيد غرباء كم تذكرنا زمانا يوم كنا سعداء بكتاب الله نتلوها صباحا ومساء كم تذكرنا زمانا يوم كنا سعداء بكتاب الله نتلوها صباحا ومساء pergi kami ke sana. Ke sana itu ternyata yang ditemui sana itu tidak ada tempat wisata, hanya seperti kubangan kerbau. Dan itu dulunya kabarnya mau bagus. Tapi ketika kami ke sana tidak bagus lagi. Jadi muncullah tulisan saya ketika itu, tulis lokal asal Sumbar tersesat gara Google Map. Itu buat tulisan seperti itu. Dan hikmahnya ada, ternyata bertanyalah ke Google, tapi keputusan akhirnya yang di Google itu hanya informasi awal. Tanyalah nama anak di Google, tapi itu informasi awal. Jangan sampai salah nama nanti. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ini yang kita maksud, nanti Bapak Ibu lebih mengarah ke sana. Jadi artinya ketika kita ingin tahu sebuah itu besar, contoh untuk Kemenak Kabupaten Pasaman, maka kita harus memperbanyak informasi menanam itu di Google. Dia akan muncul semuanya terkait pemberitaan Kemenak Kabupaten Pasaman. Apalagi kalau kita kaitkan dengan Bapak Dedi Wandran, maka seluruh pemberitaan itu semuanya. Lalu tugas kita di Humas nanti apa? Tugas kita di Humas itu adalah menanam sebanyak-banyaknya informasi publik di Google yang baik-baiknya. Kepada Ibu yang dimuliakan Allah, itu sekedar informasi awal dulu. Kita tetap akan dipandu ini supaya jangan nanti dia kemana-mana. Oke? Sebenarnya judul kita ini kalau kita perlebar ini agak banyak yang harus kita bahas, tapi saya sudah diskusi juga dengan panitia. Kita lebih akan menspesifikkannya kepada arahnya nanti rumput kita lebih ke sana. Tapi walaupun seperti itu kita lihat ke bawah habis. Ya, kita tetap pandu dengan ini dulu. Nanti kita lebih banyak kepada diskusi. Ya. Bedanya informasi hari ini, kalau dulu terus saja ke bawah. Ya. Ini kita sudah diatur ya di Undang-Undang
nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Ini biasanya juga dimanfaatkan oleh kawan-kawan kita di media kalau kita tidak berhati-hati. Kenapa? Karena ini pegangan. Menjadi awal baru bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia di dalam proses informasi. Paradigma lama yang menyatakan informasi merupakan milik pemerintah kecuali yang dibuka kepada publik, kepada masyarakat. Itu awal dulu. Jadi milik informasi itu pemerintah punya, kecuali memang pemerintah membukanya. Jadi kalau orang-orang tidak boleh masuk, kalau memang ini tidak boleh dibuka kata pemerintah, ya tidak boleh. Tapi dia terbalik sekarang Bapak Ibu. Coba dilihat di bawah. Kondisi hari ini tentunya menjadi sebuah tantangan. Informasi milik masyarakat kecuali yang dinyatakan tertutup dan rahasia oleh pemerintah. Jadi informasi itu milik masyarakat. Apapun bentuknya tidak boleh kita tutupi. Itu era keterbukaan. Kalau dulu masih ada rahasia-rahasia, sekarang tidak. Kalaupun kita katakan ini rahasia Pak, tidak boleh, dia pasti akan bertanya, apa dasarnya? Ada tak pemerintah mengatakan ini rahasia? Ini perlu kita bagaimana mensiasati ini, karena ini sebuah tantangan. Terus Bapak Ibu, ini sekedar kemang saja. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, termasuk terus saja di informasi saja terkait dengan itu. Oke Bapak dan Ibu, setiap kita berhak mendapatkan informasi. Ini termasuk hak asasi mendapatkan informasi. Lanjut, tapi oke. Ini ada yang saya garis bawahi, saya hitamkan. Mendapatkan informasi dengan cepat, tepat, dan benar. Ini tugas kita kontributor ataupun humas yang ada di kabupaten kota, termasuk di KUA, termasuk yang ada di madrasah. Pertama, informasi itu harus tepat. Jangan kata si atau kata si B. Harus jelas dari mana informasi itu didapatkan. Tepat, cepat, tepat, dan benar. Ketiga-tiganya harus jalan. Jangan cepatnya saja. Kita karena ingin lebih cepat, karena sekarang kan era digital. Kalau Bapak Ibu melihat nanti detik.com, itu pemberitaannya sederhana aja. Memang seperti itu hari ini. Sederhana. Udah ada 5W1H-nya dan cukup tambah dengan komentar-komentar atau statement dari pelaksana atau statement dari pemerintah. Sudah cukup. Nanti baru ada penyempurnaan mereka dengan berita berikutnya. Jadi tidak terjadi lagi seperti dulu. Sekarang acaranya, pemberitaannya baru muncul besok. Kalau sekarang enggak. Kalau udah ada kita kerjasama dengan media-media misalnya, atau kita sendiri memiliki portal, sekarang acaranya dibuka oleh Pak Kemenak tadi, itu udah muncul berita, udah di-share kemana-mana. Karena memang era digital. Era digital itu dengan memanfaatkan media cyber atau media portal yang pakai www selanjutnya, tambah lagi dengan medsos. Nanti kita cobakan gabungkan dengan medsos. Jadi kunci pertama yang kita sampaikan adalah bahwa kita harus mencari informasi itu cepat, tepat, dan benar. Jangan nanti kita malahan termasuk orang yang menyebar hoax. Asalkan tidak tepat dan tidak benar, nanti kita penyebar hoax. Penyebar hoax nanti kaitannya dengan ITE, Undang-Undang ITE. Makanya hati-hati hari ini untuk menyebarkan sesuatu. Kalau tidak tepat, tidak benar, kita akan dijerat dengan Undang-Undang ITE. Lanjut. Nah, ini juga undang-undang yang terbaru bahwa Undang-Undang KIP, bahwa keterangan di sini informasi yang dijelaskan di Undang-Undang KIP itu keterangan dari siapapun itu bisa menjadi sumber informasi, pernyataan dari siapapun bisa menjadi sumber informasi, gagasan, tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, data ataupun fakta dan fakta. Artinya Bapak dan Ibu, sekarang kita beranjak kepada bahwa kita akan menginformasikan. Ini kan baru
penggantian informasi. Karena sebenarnya saya lebih banyak aktivitas pada diskusi ini sekedar penyampaian awal saja. Mudah-mudahan ini awal untuk diskusi kita nanti. Selanjutnya, ini pada publik kita udah tahu, lanjut saja pada publik mana saja. Jangan sampaikan satu sama lain. Yang ini salah satu lembaga yang sangat vital dalam sebuah pemerintahan adalah humas. Humas ini sangat menentukan dalam sebuah lembaga. Baik buruknya, humas ini sangat menentukan. Makanya orang tidak segan-segan menganggarkan untuk anggaran humas itu besar. Makanya terkadang ketika kawan-kawan dari media datang ke kantor, mereka biasanya kan menawarkan kerjasama. Cuma bedanya kita dari kementerian yang terpusat agak berbeda dengan yang daerah ataupun pemprov. Kalau daerah itu luar biasa, anggaran humasnya luar biasa. Lalu yang pemprov juga seperti itu. Ini tetap kita berikan pemahaman pada para wartawan sehingga mereka tidak serta-merta mengharapkan kerjasama dengan kita. Karena memang kita tidak terlalu besar untuk anggaran itu. Karena di sini humas ini perannya sangat besar, sangat mempengaruhi untuk jalinan dua arah, termasuk dari kita di pemerintahan, Kementerian Agama, sampai dengan masyarakat di sekitar kita. Itu harus terjalin perannya humas di sana. Lanjut. Oke. Nah ini membangun citra positif. Bapak dan Ibu, saya yakin kita semua ini sudah mampu membuat berita semuanya. Cuma ingat, harus kita bedakan kita wartawan sebuah lembaga dengan wartawan lepas. Ini saya ingin dibedakan. Jangan sampai nanti kita wartawan lembaga tapi memposisikan diri seperti wartawan di luar. Kenapa ada beberapa berita dari kontributor daerah yang masuk ke Sumbar tidak dipublish? Itu salah satunya. Kadang-kadang di foto, misalnya sekolahnya itu di foto ternyata ada bocor dan runtuh di sudut sana. Lalu dia beritakan, ini tidak ditarik. Kenapa tidak dinaikkan? Ini bisa awal pintu masuk bagi media lain untuk datang ke sana. Nah, itu akan dikaji. Jadi makanya kita lebih kepada membangun citra positif. Maka humas daerah itu, humas lembaga itu memang membangun citra positif. Kita kembalikan misalnya kita di madrasah. Setiap kegiatan positif jangan sampai tidak dipublikasikan. Publikasi itu ada melalui kalau sekarang media cetak, media online, medsos. Dan 3 hal ini yang perlu kita sejalankan. Media cetak ini sebenarnya makin hari makin redup tapi tetap dipakai. Nah, dan media cetak ini kelemahannya karena memang sekarang kita buat terbitnya besar. Itu kelemahannya. Tapi di pemerintah tetap dipakai. Yang kedua, media online. Apa gunanya media online? Ada beberapa manfaat dari media online. Pertama, penanaman jejak digital. Yang kedua, untuk memviralkan. Itu sangat bermanfaat. Saya sangat merasakan ketika Bapak dan Ibu masih ingat ketika Sudarto siapa kenal? Yang masalah di Si Junjung dan nama saya, yang wartawan di sini saya yakin itu mengikuti. Siapa? Tentang larangan Natal di Sumatera Barat. Itu heboh-heboh waktu 2020. Larangan Natal di Sumatera Barat itu ada di Damasraya dan Si Junjung. Itu di Sorong. Pas waktu itu sore saya mendapatkan informasi itu dari kawan-kawan dan termasuk dari Pak Kadir. Sore hari itu saya langsung keluar dari diri saya sebagai humas, saya masuk pada posisi wartawan. Keluar. Kenapa seperti ini? Ini ada beda sih. Kalau kita ke daerah, saya langsung lacak ke nomor-nomor HP yang bisa saya telepon. Saya telepon, Assalamualaikum, waalaikumsalam, Pak, saya dari tritivion.com. Oh ya, kenapa Pak? Saya ingin informasi terkait dengan larangan Natal di Sumatera Barat.
mereka berikan informasi itu. Akan berbeda ketika saya katakan, Pak, saya dari Humas Kanwil Kemenang Sumbar. Akan berbeda cara tanggapannya dengan saya dari media ini. Ini sangat penting. Sehingga waktu itu sudah berhasil mengumpulkan seluruh data-data yang ada, maka saya buat berita. Kalau tadinya berita larangan Natal di Sumatera Barat, maka berikutnya akan timbul bahasa tidak ada larangan Natal di Sumatera Barat, ataupun dengan bahasa yang senada dengan itu, atau tidak benar larangan Natal di Sumatera Barat. Itu pun sebuah berita. Semalam itu juga saya langsung rilis ke berbagai media online. Sudarto waktu itu menerbitkan ada 15 media online terkait larangan Natal di Sumatera Barat. Saya menerbitkan waktu itu tidak ada larangan Natal di Sumatera Barat, ada 25 media online, termasuk di Sumbar dan di pusat. Tidak mulai imbang pemberitaan. Maka awalnya orang menganggap bahwa memang ada larangan, sekarang tidak langsung percaya. Ini di berita media ini ada larangan. Ini pendapat para tokoh-tokoh di sana. Yang ini larangan. Akhirnya orang datang untuk mencari sebuah kebenaran. Ketika kita diam saja dengan kenyataan seperti itu, maka dicaplah bahwa sebuah itu memang intoleran. Apa bahasa saya kepada kawan-kawan ketika itu? Biasanya kawan-kawan minta, ini berapa bayarannya untuk menaikkan berita ini? Itu biasanya. Kata saya, ini harga diri Sumatera Barat. Kawan-kawan jangan minta harga. Ini harga diri kita. Naik berita ini semuanya, naik berita. Termasuk di media online, termasuk juga di YouTube, termasuk juga kita sebar lagi di FB, IG. Kenapa? Karena yang waktu itu pertarungannya waktu itu adalah pertarungan termasuk opini yang dibangun. Sudarto membangun SD lah, bisa kita sebut namanya. SD membangun opini bahwa Sumatera Barat itu memang intoleran. Ini bukti-buktinya. Dilarang Natal di Sumatera Barat. Kita turun, setelah saya telepon waktu itu kami juga turun ke daerah lain, termasuk dengan Pak Kanwil, sama saya dan video. Ternyata sangat berbeda yang di media sosial, hebohnya luar biasa dengan yang di lapangan. Di lapangan ternyata heran-heran saja, nggak ada kami di sini. Dan apalagi kebenarannya di sana hanya 6 kakak wajar itu, salah untuk melaksanakan Natal itu wajar karena yang kakak. Itu kebenaran yang bertemu di lapangan. Apa yang kita maksud hari ini? Membangun citra positif. Andai kata waktu itu tidak kita imbangi pemberitaan itu, akhirnya citra negatif untuk Sumatera Barat akan jatuh. Kita ambil yang kecilnya, kita di madrasah. Maka tugas kita adalah di madrasah, di KUA, di Kemenang, kabupaten kota. Tugas kita memberitakan hal-hal positif, kegiatan-kegiatan positif. Tidak satupun kegiatan positif yang tidak dipublish, semuanya dipublish. Tergantung lagi mempublishnya. Kalau mempublish melalui berita, itu berarti lengkap. 5W satu hanya lengkap, biasanya langsung dengan pendukung-pendukung lainnya. Tapi bisa kita beritakan juga, kita publish juga dengan media sosial, FB. Kalau FB itu Bapak Ibu, FB termasuk IG dan lainnya, cukup kita buat foto tambah dengan caption, udah cukup. Foto dan caption, udah lengkap itu, udah menjadi informasi bagi masyarakat. Jadi Bapak dan Ibu, saya yakin bahwa tujuan dari kegiatan ini setelah ini adalah ketika Bapak Ibu pulang ke madrasah, pulang ke KUA, tidak ada kegiatan positif yang tidak dipublish. Semuanya harus dipublish. Tergantung Bapak Ibu mempublishnya, apakah melalui media atau media sosial, media cetak, media online, atau media sosial. Kalau media sosial cukup dengan ada foto, ada caption, udah menjadi informasi bagi masyarakat. Bapak Ibu yang tergabung dengan FB-nya Humas FB Kemenang Kanwil Kemenang Sumbar, tergabung semuanya. Itu sebagai, ini kan foto, ada 5 buah foto, lalu ada caption. Seperti itu ya. Jadi setiap hari itu ada dia. Akhirnya masyarakat tahu seluruh kegiatan kita. Maka juga seperti itu dari madrasah. Dari Kemenang ya. Misalnya kegiatan kita yang positif, ambil fotonya,
paling tidak ada 5 foto dari berbagai sisi, jadi nggak bagus ya. Tambah captionnya. Caption itu biasanya juga udah lengkap 5W1H-nya udah lengkap di sana. Artinya udah nggak bertanya lagi lama. Tapi kalau ada yang ingin mendalami, silakan ikuti pemberitaan berikutnya. Bisa dilihat di berita web. Kalau web sumber.co.id boleh, atau mungkin kita yang ada kerjasama dengan media di situ juga boleh. Jadi itu informasi awal. Masuk di IG. Jadi Bapak dan Ibu, pertanyaan berikutnya adalah apakah masing-masing di lembaga di Satker kita sudah ada media sosialnya? Sudah? Ada ya? Yang ada lanjutkan itu setiap kegiatan tampilkan di sana. Tapi supaya kami juga tahu, bagusnya berteman dengan Kanwil Kemenak Sumbar di kita akan oke kan nanti, karena memang tidak semuanya yang di oke kan. Kenapa seperti itu? Karena keterbatasan. Jadi kita berharap sampai ke daerah itu berteman dengan Kanwil Kemenak Sumbar. Kenapa seperti itu? Akhirnya kegiatan yang ada di bawah juga langsung connect dengan kami di atas. Connect setiap kegiatan itu. Biasanya kalau ini bagus di MP-nya kan bagus itu, maka biasanya kita juga akan kontak. Kalau tidak ada beritanya, kita sarankan bagus dibuat berita. Nah, maka ini tugasnya kontributor Kabupaten Kota Madrasah, dan nanti juga akan bersinergi dengan koordinator humas, yaitu yang ada di Kemenak. Jadi Bapak dan Ibu, yang ingin kita sampaikan pertama adalah bahwa mari kita memperbanyak citra positif itu, karena itu tugas kita humas. Citra positif itu adalah segala kegiatan positif mari kita publish melalui media online, media cetak atau medsos. Kalau medsos cukup foto tambah dengan caption. Cuman hati-hati. Nah, ini hubungannya dengan protokol lagi. Humas harus sangat berhati-hati menyebarkan foto. Harus sangat hati-hati. Jangan sembarangan untuk menyebarkan foto itu. Teliti betul. Ambil foto itu sebanyak-banyaknya lalu dipilih. Saya masih ingat dengan almarhum Datuk Khalidi, ada ilmu yang saya dapat dari beliau. Beliau itu yang dipajang-pajang foto di publish itu sudah 100 cepretan, dapatnya 3, 5, 100 cepretan. Dan juga kita lihat kawan-kawan wartawan, coba perhatikan, ketika sambil wawancara itu banyak fotonya. Maka kita sangat mudah membedakan mana yang memang orang itu sudah wartawan atau tidak. Bu, tolong foto saya itu. Katanya, Pak, 1, 2, 3. Itu tidak wartawan ya. Wartawan itu tidak ada seperti itu. Dia paling cek. Kenapa? Karena kalau dengan 1, 2, 3 itu kaku tidak. Ambil saja fotonya. Nanti pilih mana yang bagus. Apa gitu juga kegiatan pimpinan. Ambil saja fotonya. Nanti pilih. Karena akan lebih hidup foto itu ketika seperti itu dibandingkan pakai 1, 2, 3. Kalau pakai 1, 2, 3 tidak hidup fotonya. Apalagi kalau sambil cerita kan, kita gabungkan menjadi 5 foto di FB itu nanti. Bagus itu. Makanya hati-hati apa yang disampaikan materi sebelumnya. Memang humas itu sangat tahu bahwa ketika pimpinan sedang makan, dia pasti tidak akan fotonya. Tak ada foto. Dia akan mengambil foto nanti sebelum atau sesudah. Dan etikanya tetap ada. Boleh Pak? Mau di sini ini tetap ada. Itu etika. Bapak dan Ibu dari wilayah Kemenak. Terus ingat ya, kita menciptakan positif. Jadi jangan heran juga nanti. Ada juga kawan kata gini, humasnya kan sibuk ya. Katanya, kita dulu. Memang tusi kita. Yang itu tusi humas itu mengangkat, bukan mengangkat lembaga kita ini. Bagaimana masyarakat tahu kalau tidak kita angkat lembaga kita melalui publish tadi. Nah, pasarnya ini beda-beda Bapak Ibu. Pasarnya media cetak, media online, tambah dengan medsos, pasarnya kan beda-beda. Makanya harus kita isi semuanya. Bisa media cetak, alhamdulillah. Media online bagus juga. Kenapa? Karena akan tertanam dan juga itu menjadi jejak digital kita. Makanya kemarin ketika saya berteman, ini ada cerita sedikit manfaat jejak digital ini. Ini juga ketika di Makassar. Jadi ketika di Makassar, kawan waktu itu meminjam mobil. Pinjam mobil
udah jalan, ternyata waktu itu di stop oleh polisi. Tentu turunlah orang yang di samping sopir biar saya menyelesaikan. Saya di belakang sopir. Lalu kira-kira udah 15 menit, hendaknya tiba-tiba kawanan di polisi tadi itu dari Makassar. Jadi saya turun, saya pergi ke pos polisi. Waktu itu yang kawan ini udah mengeluarkan dompet ini keluarkan hampir 1.000 Pak. Hampir 1.000 lah kalau begitu. Saya belakang. Ini polisi, ini kawan mengeluarkan uang di dompetnya mau diserahkan ke polisi. Saya belakang, saya letakkan tangan saya di dompet, saya geser teman itu ke belakang, saya rangkul polisi ini ke sana. Saya belum kenal polisinya, saya letakkan tangan di dompet, saya geser teman di belakang, saya rangkul polisi ini ke depan. Itu zuk wartawan muncul ketika itu. Kalau tidak barang ibu, kita di negeri orang seperti itu, apalagi udah nampak dompet ini kan, udah dikeluarkan. Sampai cerita sedikit belakang, sebentar teman, lupa bahasanya, Pak, besok hati-hati ya, sampaikan ke sopirnya, jangan hati-hati dengan lampu merah. Siap, benar. Dah, pergi. Kata kawan tadi, Pak, ada di bayar, anak sudah kawan. Padahal kita di negeri orang ya. Waktu itu memang muncul media. Orang media memberikan kegunaan media. Tapi Bapak yang ingin tahu, ini KTP saya, Bapak bisa dicek di Google, buka Eri Guseli di sana, ini KTP saya. Lalu dibukanya muncul semua berita. Oh iya. Jadi Bapak ini sekretaris Aliansi Jurnalistik Online Indonesia ya, kawan? Ya. Ini jejak digital, manfaat jejak digital. Udah tahun berapa itu? Maka jejak digital itu masing-masing kita tentukan. Kalau dapat apapun kegiatan itu diberitakan dan dimasukkan di media digital, di media cyber ataupun online, karena jejak digitalnya ada. Makanya sangat berbahaya pula kalau sempat jejak digital itu yang negatif. Pernah juga menjadi sejarah kita kasus waktu itu. Ini hati-hati Bapak dan Ibu pelajaran juga. Yang memiliki FB hati-hati dengan passwordnya. Jadi waktu itu mungkin lupa pas buka FB di laptop atau di tempat mana lah, lalu tidak keluar. Lalu masuk orang nanti, itu orang bisa masuk langsung ke FB kita. Dan akhirnya dia lihatlah chatting messenger dari kawan ini. Ternyata ini kantornya. Dia chatting dengan ibu-ibu ini. Chattingnya itu ya luar biasa. Chattingnya itu di screenshot. Setelah di screenshot, dibuat sebuah video. Jadi video diupload di YouTube. Bejat ini berselingkuh dengan ini. Dia tampilkan semuanya. Dan sampai sekarang masih ada video itu tertanam di YouTube. Ini jejak digital yang sangat berbahaya. Dan saya sudah waktu itu membantu kawan beliau supaya dihapus. Ternyata orang pemilik akun itu tidak diketahui siapa orangnya. Nah, ini bahaya. Yang bisa mengupload di YouTube hanyalah pemilik akun. Kalau tidak bisa. Jadi yang di YouTube itu artinya yang jejak digital akhirnya sampai ke anak cucu kita nanti akan diketahui. Oh, sudah sekian ribu orang nonton. Nah, jadi ini mari Bapak dan Ibu kita ganti hal positif dalam pemberitaan kita. Jadi yang kita sampaikan, mari kita aktif dalam pemberitaan setiap kegiatan. Bagaimana? Mohon izin, setelah ini nanti di ataupun di pemberitaan ini Kemenak Kabupaten Pasaman melejit pemberitaan ataupun di publikasinya di media sosial. Itu kita coba cek nanti. Karena kalau untuk hari ini yang melejit itu adalah Kabupaten Agam dan juga pesisir selatan. Itu sangat melejit hari ini. Terkait pemberitaannya, terkait juga publikasinya di medsos. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kita lanjutkan.
Oke? Ini kalau kita humas Bapak dan Ibu, ini udah cepat ya. Peran humas dalam persoalan ini tidak kalah pentingnya adalah humas harus berhubungan baik dengan media. Bapak dan Ibu, karena tantangan kita selalu adalah kita media yang berada di luar. Maka tugas kita humas ini adalah pertama pahami bahwa kita dua kaki. Bahasa saya seperti ini, kita posisinya dua kaki. Satu kaki kita berada di pemerintahan, di lembaga kita. Kaki yang kedua kita berada di wartawan. Karena kita adalah wartawan lokal, ya wartawan lepas, itu aja bedanya. Makanya kalau kita di Kanwil sering kita sampaikan ke kawan-kawan bahwa humas itu seperti itu posisinya. Dia adalah wartawan juga, cuma wartawan dari sebuah lembaga. Kalau media lain juga wartawan. Maka kalau wartawan udah klop ya. Adapun persoalan sudah agak lebih mudah kita menyelesaikannya. Maka mari kita juga jalin hubungan baik dengan kawan-kawan media lain, media yang berada di luar kita. Maka sangat bersyukur kita kalau ada di antara di sini yang tergabung dengan media luar, sangat bermanfaat. Paling tidak layar dojo tarik rem sekete. Kalau ada orang menyerang kita, karena kita ada berteman juga dengan kawan-kawan media luar, akhirnya dia akan juga segan, asalkan lebih kawan tidak nama. Jadi artinya ini perlu Bapak dan Ibu, mari kita komunikasi, karena pimpinan kita salah satunya kita yang akan mengamankan itu. Termasuk kalau kita di madrasah Bapak dan Ibu, kita yang sebenarnya kalau ada wartawan yang datang ke sekolah, ada Bu, ke madrasah kita ada wartawan yang datang. Ada ya? Itu tugas kita yang humas sebenarnya. Apalagi kalau ada wakahumas, jangan langsung serahkan kepada pimpinan, tidak boleh. Sama kita kalau bisa di Kemenak, datang wartawan, pertama itu adalah api yang menghadapi. Harus ibaratkan rem, kalau misalnya pancang atau jadi di rem oleh humas dulu. Dia udah agak apa tuh, tidak secepat dia datang tadi. Kalau langsung ke pimpinan, ya ada. Makanya setelah di humas nanti juga akan ada kasih TU baru ke pimpinan. Jadi ada rem-remnya. Dan humas biasanya kalau kita yang humas, kalau dia dihadapkan ke humas biasanya agak mencair. Dengan syarat kita jangan memusuhi. Jangan musuhi. Kalau kita musuhi itu nanti dari kita bertemu itu kan terasa ada. Kalau mereka datang, kalau kita datang dari wartawan, kalau kita ini sudah melihat dengan jelek sama dia, kita terasa, bagi dia terasa. Makanya kita bawa berteman. Artinya tentu dalam tanda kutip. Biasanya Bapak dan Ibu kalau pernah dihadapkan ke seperti itu, contoh ke madrasah. Kalau dia dengan wartawan, pertama ada identitas. Identitas itu ditandai dengan kartu wartawan. Itu harus kita lihat dulu, benar tak dia wartawan. Kedua, yang lebih dalam lagi, kalau dia wartawan, maka pernah ada dia UKW saatnya uji kompetensi wartawan, akhirnya nanti akan keluarlah kartu Dewan Pers. Kalau ada itu, berarti dia betul dia wartawan. Kalau enggak, berarti dia hanya wartawan di perusahaannya. Tapi secara Dewan Pers mungkin dia tidak diakui. Nah, kita juga di humas harus paham itu bahwa kalau seperti itu terkadang orang ini hanya pakai saja modalnya. Sebenarnya dia tidak wartawan, tapi dia pakai kartu, dia gertak kepala sekolah misalnya. Ternyata setelah kita prospek dia pun tidak wartawan sebenarnya. Banyak kasus seperti itu. Maka kita humaslah yang lebih jeli terkait itu, apakah orang ini benar wartawan atau tidak. Kalau wartawan pun dia mempunyai kode etik. Di antara kode etik saja, kalau kita wartawan itu di media, kalau off the record, tidak mau. Pertanyaan, ini dia. Misalnya orang baca itu lama, kata, kok kan? Kalau memang orang itu wartawan yang profesional, walaupun
sudah kita bukakan sebuah rahasia, kalau memang kata narasumber itu repot, dia tidak akan munculkan berita itu di medianya. Karena itu etika, itu kode etik, tak boleh. Apalagi kalau sempat mengatakan, Pak, saya mau ke Padang, minyak motor saya habis. Itu kode etik wartawan bagaimana? Makanya dia juga pernah datang ke kantor, dia mau ke daerah, katanya, Pak, minyak motor saya habis. Saya mau bangun aja. Tidak salah, baru salah. Secara kode etik kan seperti itu. Mulai dia gelagah. Akhirnya ada itu. Saya modal seperti itu biasanya, karena saya ingin bertekad. Ini cobalah. Kembali seperti tadi kita buka di Google, buka di Google. Lalu dia buka. Apa muncul ini? Pak Sekma, kok beda gini? Karena tampilan saya ketika itu dengan tampilan ketika di kantor itu beda kan? Ketika di WA lihat saya seperti itulah. Jadi, masih tekanan klasik dulu. Ketika di situ saya menyerahkan berkas perusahaan pers saya untuk dibawa ke Jakarta. Saya cari, iya kata. Baru saya pun ingat bahwa dia itu pernah gabung di luar. Dan ketika masuk itu dia pakai lengkap, pakai media. Tapi sejak itu dia tidak mau lagi pakai media masuk ke dalam. Apa artinya? Memang kita harus yang humas harus paham juga dunianya wartawan. Sehingga kita tidak mudah untuk pimpinan kita tidak mudah untuk digertak oleh orang yang sebenarnya bukan wartawan. Dan wartawan yang profesional biasanya tidak ada gertak-gertak, tidak ada. Lebih nyaman kita berhubungan yang biasanya dengan wartawan yang profesional dibandingkan yang tidak. Nah, ini tugas kita berikutnya ini. Kita yang humas, baik di madrasah, KUA ataupun yang ada di kabupaten kota, di Kemenang, maka kita penting menjalin hubungan baik dengan kawan-kawan media. Lanjut. Ini terkait dengan medsos tadi. Kenapa kita harus aktif di media sosial? Kita tidak mau bermedia sosial karena informasi itu seluruh golongan itu mudah melacak di media sosial. Orang dari anak yang tidak sekolah, orang tidak terpelajar, orang yang terpelajar, orang punya jabatan, orang tidak punya jabatan, seluruhnya banyak tergabung di media sosial. Maka informasi lebih enak kita sampaikan di media sosial. Tapi terbatas artinya kalau tadi mungkin dengan foto deskripsi saja. Tapi kan juga bisa nanti kalau memang sudah selesai berita di sebuah portal, apakah portal kemenang.go.id, kan juga bagus kita share di FB, di IG, supaya dibaca oleh orang lain, supaya dilihat oleh orang lain. Nah, maka ini tugas kita. Mari kita sama-sama aktif di media sosial. Di antaranya tentu ada yang aktif pertama melalui medsosnya lembaga, di mana kita tinggal, di mana kita kerja. Mari kita aktif di media sosial. Misalnya di madrasah A, maka madrasah A harus ada media sosialnya, medsosnya ada. Ya. MSN 1 maksudnya.